Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Eri Saputra. Saya mau share kepada teman-teman sesuai janji saya mau share bagaimana supaya iklan yang kita punya itu nggak boncos, alias nggak rugi. Ya, kalau belum tahu boncos itu istilah FB Ads ya. Jadi kita ngiklan, iklan keluar tapi kita tidak mendapatkan sales atau kita tidak mendapatkan profit. Nah, ini saya share pengalaman saya. 3 fundamental yang paling utama yang sering kita lupakan. Nah, yang pertama itu adalah TKP. Taat kepada pencipta. Ya, pencipta itu siapa? Ya, Tuhan kita. Ya, kalau saya pribadi, saya umat muslim, ya saya percaya kepada Allah. Jadi, yang paling pertama ini fundamental banget, ya. Sekarang sebelum lanjut lebih jauh lagi, mau nggak Anda mengerjakan ini semua? Coba jawab aja di dalam hati Anda masing-masing, mau nggak Anda dapat profit terus? Mau nggak Anda dapat apa ya, sales terus tiap hari? Nggak pernah berhenti. Kalau jawabannya mau, lanjutin nonton video ini. Kalau nggak mau, ya nggak usah. Berhenti aja sampai di sini. Daripada Anda buang-buang waktu, cuman hanya cuman hanya dapat ilmu doang tapi tidak menjalaninya, ya percuma kan. Ya, saran saya, kalau emang mau, lanjut nonton video ini sampai selesai. Kalau nggak mau, nggak usah. Mendingan skip, matiin, Anda terus kerjaan yang lain. Ya, kalau mau silakan lanjut ya. Oke, ini penting sekali. Waduh, ke bawah. Ya, penting sekali di sini ya. Sorry. Ya, ini penting sekali. Ya, karena apa? Ketika kita taat, taat di sini banyak ya. Di sini taatnya ya kita kerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian kita tidak kerjakan apa yang dilarang. Nah, itu taatnya. Jadi misalkan contoh ketika ada panggilan azan. Ya, kalau saya muslim, azan ya Allahu Akbar zuhur. Ya, kita langsung taat, kita langsung ke masjid. Ya, kalau laki-laki ke masjid, kalau perempuan bisa sholat di rumah. Ketika kita ada uang lebih, ya kita sedekah. Atau nggak usah nunggu uang lebih, ya kita itu taat, kewajiban kita sedekahin uang kita. Berapa persen terserah Anda. Ya, terserah Anda, semampu Anda, seikhlas Anda. Ya, bebas aja. Ya, misalnya 2,5% silakan, 10% silakan, 50% silakan, apapun itu. Ya, yang pertama taat. Ya, apapun itu dikerjakan. Perintahnya dikerjakan, larangannya dijauhkan. Ya, ini hal yang paling utama. Jadi gambaran kayak gini nih, kalau Anda taat. Ini Anda ya. Ini Anda orang tua. Ya, Anda punya anak. Ya, gambaran kayak gini, Anda punya anak. Segala perintah yang Anda perintahkan, nak, kamu harus rajin belajar. Ya, anak ini patuh. Oke, rajin belajar. Nak, kamu harus sekolah rajin. Oke. Nak, kamu harus makan pagi. Oke. Nak, harus kamu. Oke. Nah, ketika Anda punya anak seperti ini, taat apa yang Anda perintahkan, kemudian dilarang, jangan kayak gini. Oke, pokoknya jawaban oke semua. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika anak ini minta sesuatu kepada Anda, Pak, saya minta ini dong, sepeda. Apa jawaban orang tua? Apa jawaban kita ketika punya anak yang taat kepada kita? Yaitu kita jawabnya oke juga, gitu logikanya. Ya. Ya, jadi ini yang faktor fundamental yang pertama yang sering sekali orang lupain. Yang sering sekali orang lalai istilahnya. Makanya ini saya taruh di pertama kali. Ketika Anda ingin mendapatkan profit yang besar, ketika Anda mau mendapatkan profit yang stabil, ketika Anda ingin mendapatkan ya sales yang terus menerus setiap hari walaupun Covid seperti ini yang paling utama. Ya. Saya udah merasakannya, saya udah menjalankannya. Ya,
Gimana? Ya alhamdulillah, ya saya dapat sales setiap hari. Nah jadi seperti itu. Jadi intinya ini yang harus kerjakan. Nah kemudian yang kedua, ya, ini juga penting kan, tiga ini harus Anda jalankan ketika mau profitnya stabil. Punya mentor. Nah, ini wajib itu hukumnya. Ketika Anda mau ya berbisnis, ya pokoknya Anda mau berbisnis apapun, ya mau itu berbisnis di online ataupun offline, ya itu ya syarat utama Anda punya mentor. Kenapa punya mentor? Karena mentor ini adalah orang yang sudah pernah mengalami ya pahit manisnya segala macam, ya itu udah pernah ngalamin. Ketika Anda punya mentor, mentor akan bisa bimbing Anda ke jalan yang benar. Jadi nggak usah coba sini coba sono. Jadi ibarat kan kayak gini, ketika Anda nggak punya mentor, ini Anda mau ke ini Jakarta, di sini Bandung ya. Ketika Anda punya mentor, Anda akan ditunjukin jalannya sama mentor. Oke, lewat tol aja, tol Cikampek, kemudian habis tol Cikampek lewat tol Cipali, habis tol Cipali terus keluar tol. Nah nanti terserah, misalkan mau ke Bandungnya kemana, Cibiru, berarti keluar tolnya Cilenyi. Nah ini nih diarahin sama mentor. Tapi ketika Anda nggak punya mentor, Anda nggak tahu bertanya sama siapa. Akhirnya apa? Ya, Anda nyampe ke Bandung, tapi mungkin ke sini dulu, ke sini, wah itu jalannya berliku-liku, bahkan bisa balik lagi ke sini lagi, ke sini lagi. Nah, seperti ini ya jalannya. Terus baru Anda ke sini, baru sampai. Nah, itu jalannya lebih lama. Jadi bandingkan antara yang punya mentor, ya, yang ini punya mentor, jalan punya mentor, sama ini yang jalan tidak punya mentor, itu jalanannya lebih lama. Ya terus saya bisa dong cari-cari di YouTube katanya, tutorial. Ya silakan, tutorial di YouTube banyak emang. Tapi ketika Anda tidak punya mentor, Anda bingung tutorial yang mana yang harus ditonton, tutorial mana yang harus diikutin, tutorial mana yang benar-benar bagus terbukti. Tapi ketika Anda punya mentor, Anda konsultasi ke mentor, terus kemudian ya mentor itu nunjukin arah yang benar, ya otomatis mentor tersebut, ya Anda tersebut bisa lebih cepat lagi. Dan ingat ya, hati-hati milih mentor. Jangan sampai mentor itu ya Anda ya istilahnya asal murah gitu, kemudian mentor nggak bisa ngarahin yang benar, kemudian mentor itu malas bimbing Anda, ya capek bimbing Anda ya, karena mentornya mungkin sibuk, atau mentornya juga mungkin nggak bisa gitu ya. Atau hati-hati, saya dulu pernah ketipu juga nih. Saya waktu lagi cari mentor, pernah kan lihat status di Facebook saya lagi cari mentor, tiba-tiba ada yang menawarkan saya mentor. Saya bilang, berapa harganya? Kata dia 1 juta. Saya kaget, kok murah ya 1 juta ya untuk bimbingan mentor. Ya mentor itu mahal, apalagi pribadi, itu bimbingan pribadi. Saya tanya dulu, ya coba iklannya apa mas, ya mas dulu jual produk apa, saya minta dong link apa sih namanya, link jualannya dia ya, atau LP landing page nya dia. Akhirnya ya udah dikasih sama dia. Nah terus gimana penjualannya, terus saya tanya akhirnya dia bingung sendiri. Kata dia, sekarang saya lagi offline. Nah saya bingung, ya Anda jualan katanya mau bimbing saya online, tapi Anda sendiri katanya lagi offline jualan, gimana? Ternyata dia nggak ngiklan. Ya, terus saya bingung, gimana saya bisa percaya dia itu mentor, dia sendiri nggak ngiklan? Kan lucu gitu ya. Nah, jadi pilih mentor yang benar-benar dia itu sampai detik ini juga sedang iklan, sampai saat ini juga sedang iklan. Jadi benar-benar itu mentor yang berpengalaman. Jangan mentor abal-abal, ya. Mentor abal-abal hati-hati, banyak sok-sokan jadi mentor, padahal kapasitasnya dia sendiri nggak iklan, dia sendiri boncos, dia sendiri takut, dia sendiri nggak bisa ngerjain apa yang dia katakan. Ya dia cuma bisa ngasih petunjuk jalan doang, tapi dia sendiri nggak bisa. Nah itu namanya bukan mentor tapi coach, ya, atau trainer kali ya. Jadi dia nggak ngerjain tapi dia bisa tahu jalannya, tapi dia sendiri nggak berani gitu untuk menjalanin.
Tapi kalau mentor adalah orang yang sudah berpengalaman di bidang itu dan dia mengerjakan semuanya dan dia tahu ya gimana caranya supaya si menti atau yang dimentorin itu bisa berhasil. Oke ya, itu yang kedua. Jadi ini benar-benar wajib, ya benar-benar wajib Anda jalanin. Yang pertama wajib istilahnya kalau emang benar-benar mau ya. Yang kedua juga wajib ya punya mentor. Yang ketiga tadi kan TKP yang pertama, sekarang TKM, taat kepada mentor ya, taat kepada mentor. Kenapa taat sama mentor? Mentor itu sudah mengalamin ya, sebelum Anda ngalamin dia ngalamin duluan. Nah ketika Anda taat kepada mentor, otomatis ya mentor akan mengarahkan. Jadi nggak kesal gitu mentor ketika diarahkan A, ya Anda malah asumsinya B. Ketika diarahkan C, Anda asumsinya malah D. Ya akhirnya ketika Anda nggak taat kepada mentor, mentornya kesel. Ini gimana sih? Akhirnya apa? Ya udah deh, Anda malah minta D. Akhirnya apa mentornya? Ya udah, terserah Anda aja, kerjain Anda aja. Ya saya pernah seperti itu. Ya saya, ya alhamdulillah jadi mentor gitu. Ketika saya jadi mentor, ada yang kayak gini. Saya bilang A, dia maunya B. Saya bilang C, dia maunya D. Ya udah terserah aja. Ya udah, percuma kan dia buang duit sia-sia. Ya menjadikan saya mentor, ketika saya arahin malah nggak mau nurut gitu kan. Nurutnya apa sih namanya, ya terserah dia. Akhirnya saya apa, terserah dia. Ya ketika dia terserah dia, terserah, akhirnya asumsinya dia. Jadi nggak bisa, hari bingung sendiri ya. Jadi ketika Anda punya mentor ya, jadi beda-beda emang mentor itu. Setiap mentor itu punya pengalaman yang beda-beda. Mentor A beda, mentor B beda, mentor C beda. Nah, ya Anda boleh ya mengkombin dari 3 mentor ini. Ya, misalkan si A harusnya kayak gini, si B kayak gini, si C kayak gini, ya boleh-boleh aja. Nanti ketemu benang merahnya di mana. Kayak saya, mentor saya banyak. Ya kan kemarin sudah disebutkan ya di Facebook Ads. Ya saya ada mentor A, B, ya A, B, C, D, wah banyak saya pokoknya mentor saya. Sampai ya mentor saya itu ada yang online, ada yang juga offline. Ya. Jadi ketika Anda punya mentor, pertama satu mentor dulu ya. Ya pertama Anda satu mentor dulu ya. Anda fokus ya ke mentor A. Kemudian nanti ketika sudah berhasil di mentor A, boleh ke mentor C, boleh ke mentor D. Akhirnya nanti Anda punya benang merah tersendiri, dan akhirnya Anda bisa praktek ya Facebook Ads tanpa mentor lagi. Ya, jadi bahkan Anda bisa jadi mentor. Ya. Oke. Nah, ini 3 ini ya coba ya Anda pegang benar-benar, Anda benar-benar berlatih ya. Insya Allah ya bisa mendapatkan penghasilan dari Facebook Ads dan Instagram Ads, karena Instagram Ads itu di settingnya itu di Facebook Ads. Yaitu pengalaman saya ya, ketika kita taat kepada 3 ini, pengalaman saya pribadi ya, Anda ngikutin ini semua jalan-jalannya ya, itu insya Allah Anda bisa profit terus-terusan, bahkan setiap hari ya, setiap hari punya profit. Kemudian produknya bisa macam-macam ya, kemudian profitnya juga ya macam-macam ya. Terus kadang ya kayak saya pengalaman pribadi, ketika menjalankan ini ya saya bisa ngebangun rumah, kemudian bisa beli motor itu NMAX, dan ya, saya juga bisa menghidupi keluarga dengan beriklan istilahnya. Saya usaha saya dulu, saya kerja di CT Corp, akhirnya saya memutuskan resign dan saya fokus di dunia bisnis. Oke, itu aja tips dari saya. 3 tips ini ketika Anda mengerjakan, menjalani dengan ikhlas dan dengan baik, insya Allah pasti Anda bisa seperti saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.